Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih senantiasa diberi oleh Allah banyak-banyak kenikmatan, taufik, hidayah, kesehatan, dan nikmat yang teragung. Di antara nikmat-nikmat yang teragung lainnya adalah nikmat menuntut ilmu, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini adalah nikmat yang mulia yang harus kita syukuri. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan insyaallah sekarang kita berada pada pertemuan yang ke-10. Kita akan mempelajari bab maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berusaha untuk mengetahui kepribadian Nabi, akhlaknya Nabi, etikanya Nabi, dan apa saja tentang Nabi. Dan di antara yang harus kita pelajari adalah kita harus tahu bagaimana Rasulullah dalam berpakaian. Sehingga dengan itu semakin bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, wa yanbahi an yu'lam annal asla fil libasi al-ibaha. Dan harus diketahui bahwa hukum asal pakaian itu boleh. Boleh-boleh saja. Itu hukum asalnya, ya. Bukan wajib, bukan haram. Hukum asal pakaian boleh. Fa inna lil insani ya an yalbas ma syaa min ath-thiyab mutajanniban ma jaa an-nahyu anhu fi syariah. Dan sesungguhnya seseorang harus memakai pakaian, atau mohon maaf, dan manusia boleh memakai pakaian apa saja, asalkan dia harus menjauhi pakaian-pakaian yang telah datang larangan dari syariat. Jadi hukum asalnya jenengan pakai baju ini, pakai baju itu, pakai sarung, pakai celana, pakai kemeja, pakai gamis, hukumnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Boleh yang ini, boleh yang itu, warna yang ini, warna yang itu, silakan. Tidak ada masalah. Ya, pakaian model adat orang Sunda begini, orang Jawa begini, hukum asalnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah itu. Ya, kalau songkoknya orang Jawa seperti ini, tutup kepalanya orang Minang seperti itu, orang Sunda seperti ini, orang Kalimantan seperti itu, pada dasarnya sah-sah saja, nggak ada masalah, boleh. Asalkan, ya ini penting, menjauhi apa yang dilarang. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada larangan tertentu tentang pakaian, wajib kita perhatikan larangan tersebut. Walihada sahha an nabiyina annahu qala. Maka dari itulah telah sahih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhilatin. Kata Rasulullah, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Ya, boleh makan, boleh minum, pakaian silakan. Min ghairi israfin, tapi ingat jangan melampaui batas. Jangan berfoya-foya, jangan boros. Wala makhilah, dan jangan karena sombong. Boleh saja, silakan. Pakaian model ini, pakaian model itu, selama enggak terlarang, tanpa pemborosan dan tanpa kesombongan, silakan, enggak apa-apa. Ya. Maka dari itulah Abdullah bin Abbas juga mengatakan, kul ma syi'ta,
makanlah sesuka hatimu. Makan apel, makan nasi, makan jeruk, makan singkong. Boleh, nggak ada masalah. Hukum asal makanan boleh, terserah engkau. Walbas ma syi'ta. Dan pakaianlah terserah engkau. Mau pakai baju koko, mau pakai gamis, mau pakai baju batik, mau pakai jubah, silakan, nggak ada masalah. Ma'akhto'atska ithnatan. Tapi hati-hati. Ya, jangan kau melakukan kesalahan dua hal. Sarafun artinya pemborosan, berlebihan, wa makhilatun, dan kesombongan. Ya, jangan boros, jangan sombong, gitu ya. Kemudian ikhwatal iman, waja'ati sunnah bidzikri ba'dil mahadir fima yata'allaq bil libas amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bijtinabiha. Perhatikan, dan telah datang dari sunnah atau hadis Rasulullah tentang beberapa larangan yang berkaitan tentang pakaian. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi memang secara asal pakaian itu boleh-boleh saja. Itu secara asal. Tapi ingat, di sana ada hal-hal tertentu yang terlarang dalam masalah pakaian itu. Apa saja itu? Yang pertama, al-isbal. Isbal ini terlarang. Isbal itu apa? Isbal wa huwa an yanzila thawbur rajul asfal min ka'bain. Jadi yang dimaksud isbal adalah turunnya pakaian seorang laki-laki di bawah kedua mata kaki. Nah, itu terlarang, nggak boleh. Ya, pakaiannya laki-laki nggak boleh di bawah mata kaki, nggak boleh. Ya, menjulur sampai di bawah mata kaki itu nggak boleh. Faqad ja'a fi hadza wa'idun fi ahadits katsira. Dalam masalah isbal ini banyak hadis-hadis yang menerangkan ancamannya. Banyak ancaman-ancaman yang terdapat dalam hadis Nabi tentang masalah isbal ini. Yaitu laki-laki berpakaian, ya, dan pakaiannya menjulur sampai di bawah mata kaki. Ini banyak hadis yang melarang. Walihada addahu jama'atun min ahlil ilmi fil kabair. Maka dari itu, ya, banyak di antara ahli ilmu mengkategorikan bahwa isbal termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Karena dicantumkan siksanya, dicantumkan ancamannya. Dan tidak heran Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Hafidh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memiliki kitab namanya Kitab Al-Kabair. Ya, kitab apa? Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar yang dicantumkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah al-isbal, yaitu dosa menjulurkan pakaian bagi laki-laki sampai di bawah mata kaki. Ini nggak boleh. Dan hadisnya banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak sudi melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak menyucikan mereka. Ada gak orang yang pasti suci dari dosa? Nggak mungkin. Semua orang pasti ahli dosa. Masalahnya itu, apakah kita nanti disucikan Allah apa tidak? Itu deh. Kalau masalah manusia itu berdosa, itu semua berdosa. Nggak ada manusia yang suci dari dosa. Semua manusia pasti berdosa. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah apakah nanti hari kiamat Allah mensucikan kita apa enggak? Dan di sana ada amalan-amalan yang menyebabkan kita nggak disucikan Allah dari dosa-dosa kita. Ya, ada 3 orang yang Allah tidak mengajak bicara mereka, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan pasti binasa karena nggak mungkin ada orang suci itu. Ya, pasti kotor semua manusia ini karena nggak ada orang selamat dari dosa. Wala yuzakkihim, Allah nggak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Jadi ada berapa ancamannya tadi? Perhatikan, tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, dan baginya azab yang pedih. 4 ancaman bagi 3 golongan. Siapa saja 3 golongan ini? Yang pertama, al-musbil, orang yang pakaiannya isbal, atau orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki.
Wal mannan, yang nomor 2 orang yang al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Yang nomor 3 wal munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ya, jadi punya dagangan suka bersumpah dusta dengan harapan cepat laris. Ini enggak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, tidak disucikan Allah, dan baginya azab yang pedih. Di antara 3 ini, yang pertama adalah al-musbil, orang yang pakaiannya atau orang yang menjulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki. Itu larangan pertama dalam masalah pakaian, jangan isbal. Kemudian waqad nahar rijalu an lubsi al-harir, dan Rasulullah juga melarang kaum laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, akan ada di antara umatku yang akan menghalalkan upah perzinahan, ya. Al-khira wal khamra wal harira wal khamra wal ma'azif. Al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku yang akan menghalalkan upah perzinahan, kemudian menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Di antaranya adalah pakaian terbuat dari sutra. Ya. Ini diharamkan Nabi, tapi nanti umatnya akan ada yang menghalalkannya. Jadi nggak boleh kita pakai pakaian yang terbuat dari sutra, itu tidak boleh. Kemudian Rasulullah juga melarang anittikhadhi libasis syuhrah. Rasulullah juga melarang seseorang memakai pakaian syuhrah. Apa pakaian syuhrah itu? Huwa an yalbas al-insan libasan yatamayyiz bihi baina ahli baladihi. Yaitu orang berpakaian yang tujuannya untuk berbeda dengan orang-orang lain. Ya, makanya hati-hati nih, ya, kita jangan nganai-nganai lah. Ya, kalau bisa sesuai dengan adat masyarakat selama tidak menyelisih syariat. Ya, jadi kalau kita misalnya saya kembali ke kampung, ke desa saya Lamongan misalnya. Daerah sana orang itu kalau sholat kebanyakan ya pakai sarung, kemudian pakai baju koko, pakai songkok, baik hitam maupun putih, nggak ada masalah. Maka lebih baik bagi saya ya pakai pakaian seperti itu. Kalau sholat jangan pakai celana, karena sebagian masyarakat desa itu menganggap orang sholat pakai celana itu bukan masalah boleh gak boleh, tapi etika menurut mereka itu kurang bagus, karena masyarakat desa itu biasanya kalau sudah waktunya maghrib mereka pakai sarung, pakai songkok, pakai baju koko atau baju biasa, mereka pergi ke masjid. Lah hendaklah kita juga usahakan kita itu tidak menyelisih masyarakat dalam hal-hal yang itu bukan dosa, ya. Oh, Anda pakai baju koko nggak dosa, jadi ikutilah mereka. Ya. Misalnya kalau saya pulang ke desa saya, nggak ada orang di desa saya pakai jubah, pakai surban dililit-lilit, ini nggak ada di desa saya. Maka tidak termasuk hikmah saya pulang ngasih ceramah pakai jubah, pakai surban dililit-lilit, karena di sana nggak terkenal itu atau tidak dikenal gitu ya. Jadi itulah maksudnya di sini. Wa anittikhadhi libasi syuhrah, dan Rasulullah melarang berpakaian syuhrah, yaitu berpakaian yang tujuannya dirinya beda dengan orang-orang lain. Nah, ini nggak boleh, supaya dia terkesan nyentrik daripada orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Walihadza kana al-aslu lil insan an yalbas mithla libas ahli baladihi mimma laysa fi mukhalafah syar'iyyah. Maka hukum asalnya seseorang itu berpakaian seperti pakaian ahli negerinya, masyarakatnya, selama tidak menyelisih syariat. Ya, selama tidak menyelisih syariat, kita lebih baik sama dengan masyarakat kita. Jangan menempatkan diri kita itu berbeda dalam segala hal. Ya, jangan, karena dengan berpakaian sama dengan mereka itu lebih bisa menyatukan hati-hati kita. Ya sama gitu ya. Kecuali kalau pakaian di tempat itu menyelisih syariat. Misalnya yang ditutupi cuma kemaluan doang. Nah itu nggak boleh kita katakan ini adalah adat yang harus dilestarikan. Itu nggak boleh. Karena itu menyelisih syariat. Local wisdom, apa istilah itu? Kearifan lokal. Nggak bisa. Karena hukum pakaian memang boleh. Silakan pakaian apa saja boleh, nggak masalah. Tapi ingat, selama tidak melanggar syariat.
adat ini, adat suku A, suku B, suku C, suku Z, suku K, silakan, tidak apa-apa. Asalkan tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat ya jangan. Ya. Seperti tadi itu, membuka aurat. Nah, itu nggak boleh. Seperti ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ini nggak boleh. Gitu ya. Jadi hukum asal pakaian, silakan pakaian sesuai dengan adat masyarakat kalian selama tidak melanggar syariat. Wa bima jaa bihin an-nahyu fi amril libas qauluhu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Termasuk hadis yang menjelaskan larangan dalam masalah pakaian adalah kita tidak boleh berpakaian seperti pakaian yang itu merupakan kekhususan orang-orang kafir. Kita nggak boleh tasyabuh, nggak boleh menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nggak boleh. Misalnya kita ada orang Muslim, ya, ABG, anak-anak muda itu, ya, pakai kaos. Kaosnya itu ada gambarnya wanita bintang Hollywood, bintang atau film India, dipakai supaya keren gitu. Lain enggak boleh. Karena itu Anda senang dengan dan ridho dengan tokoh itu. Atau pakaian yang merupakan kekhususan mereka. Kalau ibadah pakai pakaian ini, terus kita ikut, nah ini enggak boleh. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan. Fal albisah allati yakhtassu bihal kuffar wa yu'rafuna biha la yahilu li muslim an yalbasaha. Ya, dan pakaian-pakaian yang merupakan kekhususan orang-orang kafir yang terkenal dengan pakaian seperti itu, maka kita nggak boleh mengikutinya. Tidak boleh ikut tren seperti itu, nggak boleh. Itu ya. Itu tentang aturan-aturan singkat dalam masalah pakaian. Lalu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian? Di sini ada banyak hadis tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ya hadis pertama dalam bab ini. Hadis pertama, kemudian hadis kedua, kemudian hadis ketiga, ini maknanya sama, ya, sama maknanya. Bahkan yang keempat ini semuanya mirip-mirip. Saya baca yang pertama. Haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qal haddatsana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah ibunda kita, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berkata, "Kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Dahulu pakaian yang paling disenangi Nabi, pakaian yang paling dicintai Nabi adalah al-qamis. Qamis, ya, kalau bahasa Indonesianya ya gamis, kemeja. Al-qamis, apa makna al-qamis di sini? Huwa thawb al-ma'ruf, pakaian yang ma'ruf, yang terkenal. Alladzi lahu kumman, yang mana dia memiliki dua lengan. Tadkhul fihi mal yadani, yang mana dua tangannya dimasukkan di lengan tadi itu. Dan memiliki lubang untuk masuknya leher seseorang. Jadi di sini diterangkan al-qamis ini pakaian yang memiliki dua lengan, yang mana di situ kedua tangan itu masuk dan ada di tengahnya ada lubang untuk leher. Ya, itu ya. Cuma itu keterangan di sini ya. Jadi qamis ya seperti itu. Ya, pakaian yang memiliki dua lengan dan punya lubang untuk dimasukkan leher kita di lubang tersebut. Ya. Kemudian waqad qil fi sababi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil qamis li'annahu sahlun fi lubsihi wa sahlun fi khal'ihi. Kenapa Rasulullah lebih senang pakaian tipe seperti tadi, yaitu qamis yang memiliki dua lengan dan memiliki lubang untuk leher. Kenapa Rasulullah kok senang pakaian seperti ini? Nah, di sini dikatakan li'annahu sahlun fi lubsi, karena ini mudah memakai, wa sahlun fi khal'ihi, dan lebih mudah untuk melepas. Murihun fit taharruk, dan lebih mudah untuk bergerak. Begitulah ya. Bi khilafi ba'dil albisa, berbeda dengan sebagian pakaian-pakaian yang lain yang menyulitkan ketika
bergerak seperti sarung, itu kan harus dipegangi, kadang-kadang melorot gitu kan. Kalau ini enggak dipakai, ada lengannya 2, ada ininya, selesai sudah. Seperti jubah, seperti gamis itu ya. Itu seperti. Di sini enggak gamis, di sini bukan berarti gamis dalam bahasa Indonesia yang artinya pakaian Pakistan itu ya, enggak mesti seperti itu. Yang penting ada 2 lengan dan ininya ada lubangnya. Ya bisa jubah, wallahu alam, bisa pakaian seperti kita ini. Jadi nggak mesti gamis dalam term para ikhwan itu. Para ikhwan kalau nyebut gamis kan berarti kan kayak Pakistanan itu, ya Mas ya. Nah, tidak harus seperti itu ya. Tapi yang penting itu tadi, kalau kita baca penjelasannya Syekh Abdul Razak hafizahullah, yang penting pakaian yang memiliki 2 lengan dan memiliki tempat untuk leher kita. Oke, kemudian kita lanjutkan. Hadisnya sama ya, cuma beda beberapa periwatnya aja, tapi matanya sama. Dari Ummu Salamah qalat, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling disenangi Nabi adalah al-qamis. Tadi sudah kita baca. Sama, begitu juga dengan hadis yang ketiga dari Ummu Salamah juga dengan redaksi yang sama. Bahwa Rasulullah, pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah gamis atau al-qamis. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj qal haddatsana Mu'ad ibn Hisham qal haddatsani abi an Budail yakni ibn Maisarah al-Uqaili an Syahr bin Khushab an Syahr ibn Khushab an Asma binti Yazid qalat, dari Asma binti Yazid. Asma binti Yazid berkata, kana komisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruskhi ila rusghi. Ila rusghi. Dikatakan di sini dulu lengan gamis-gamisnya Rasulullah itu sampai pergelangan tangan, ya, tidak lebih dari itu. Jadi dulu bajunya Rasulullah SAW lengannya itu sampai ini pergelangan tangan ya, bukan mata tangan kan. Kalau mata kaki ada, kalau mata tangan nggak tahu ada apa enggak ada ya, pergelangan tangan lah, tidak lebih dari itu. Jadi pakaiannya Rasul tidak ngelembreh kata orang Jawa, kepanjangan sampai nggak kelihatan telapaknya, enggak. Rasulullah sampai di mana, di pergelangan tangan ya, wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis berikutnya kita baca, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Khuraith qal haddatsana Abu Nuaim qal haddatsana Zuhair an Urwa bin Abdullah bin Kusyair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu. Kata Qurrah dari bapaknya, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada waktu itu Rasulullah bersama beberapa orang dari suku Muzainah. Kami datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu lamutlaqun. Saya melihat gamisnya Rasulullah itu terbuka. Pakaiannya Rasulullah terbuka. Dalam riwayat yang lain, rizzu qamisihi mutlaq. Kancingnya Nabi terbuka. Perhatikan ya, ini penting ya. Kemudian sahabat ini berkata, fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Aku masukkan tanganku melalui melalui lubang yang ada di lehernya Nabi, di pakaiannya Nabi. Famasastul khatam, maka saya peragakan ya di sini. Jadi saya ulangi, saya masukkan tanganku di di bajunya Nabi melalui leher. Ya. Famasastul khatam, maka saya menyentuh al-khatam, yaitu tanda kenabian. Yang kemarin sudah kita jelaskan, tanda kenabian itu ada daging tumbuh di antara 2 pundaknya Nabi. Daging tumbuh itu sebesar telur merpati. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi ada sahabat ini datang ke Nabi, pada waktu itu Rasulullah bersama gerombolan atau rombongan dari suku Muzainah, kemudian Pak sahabat yang datang tadi ingin membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang merawikan ini melihat bahwa bajunya Nabi terbuka. Dalam riwayat yang lain kancingnya yang terbuka.
Maka beliau memasukkan tangannya di baju melalui leher, dan sahabat ini beliau mengusap atau menyentuh stempel kenabian atau tanda kenabian yang kemarin sudah kita jelaskan. Tanda kenabian itu kayak gimana sudah kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah fi Sunan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita memahami bahwa hadis ini mengatakan bahwa kancingnya pakaiannya Nabi terbuka. Apakah ini sunnah membuka kancing gini? Nah, ini dijelaskan sama Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan ighlaqu zurril qamis huwal asal. Yang menjadi hukum patokan asal, ya, hukum asalnya itu atau pada dasarnya kancing itu ditutup, bukan dibuka. Wa idza kana hunaka haja li itlaqihi utlik. Tetapi kalau ada hajat memerlukan untuk dibuka, baru dibuka. Jadi hukum asal kancing itu ditutup, itu hukum asal. Kecuali kalau ada hajat, misalnya panas, gerah, maka boleh dibuka. Tapi hukum asal itu ditutup, gitu loh. Sehingga jangan sampai ada orang yang berdalil dengan dalil ini, kemudian dia suka membuka kancingnya, ya. Tetapi juga membuka kancing bukan berarti nggak boleh, ya boleh juga. Mungkin gerah, mungkin panas, mungkin butuh supaya kena angin. Tetapi jangan dikatakan bahwa saya ingin menyentuh Nabi kemudian saya membuka baju saya. Bukan gitu maksudnya, ya. Fa hadza la yu'raf lahu dalilun wadhihun ala masyru'iyatihi. Karena orang yang berkata saya ingin mengikuti sunnah Nabi, saya ingin berpakaian dengan kancing yang terbuka karena ada riwayat seperti itu, maka pendalilan seperti ini tidak dikenal karena nggak ada dalil secara khusus tentang pensyariatannya. Wa hadzal hadis la yadullu ala dzalika la min qaribin wala min ba'id. Hadis ini tidak menunjukkan kesunahan melepas melepas kancing tadi itu baik dari dekat maupun jauh, tidak ada yang menunjukkan itu. Li'annahu la yu'lam hal fathu ta'abbudan au tasannunan, karena kita nggak tahu Nabi membukanya itu karena ibadah apa enggak. Atau mungkin karena Nabi ada maksud tertentu, ada panas, ada haroro di sini. Sehingga tidak dikatakan seperti itu. Sehingga kembali ke hukum asal bahwa sebenarnya ya, yang namanya kancing itu ya ditutup, bukan dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Haddatsana Abdu ibn Humaid qal haddatsana Muhammad bin al-Fadl qal haddatsana Hammad ibn Salama an Habib ibn Syahid anil Hasan an Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah khadimin Nabi SAW, pelayan Rasulullah. Jadi Rasulullah dulu itu memiliki pelayan, yaitu bocah kecil, namanya Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini paham betul Rasulullah, paham akhlaknya Nabi, paham sopan santunnya Nabi, paham pakaiannya Nabi, paham tentang Nabi. Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini kemana-mana bareng Nabi. Suka meladeni Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Itulah Anas bin Malik. Didoakan Nabi supaya hartanya banyak, anak keturunannya banyak. Dan sejarah mencatat Anas bin Malik ini umurnya panjang, kaya raya, dan anaknya ada yang mengatakan 90 sekian, ada yang mengatakan 100 lebih anaknya. Karena kena doanya Nabi, dia sejak kecil melayani Nabi, didoakan Nabi, sehingga dapat keberkahan dari doanya Nabi. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik di sini perawi hadis ini. Dia menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqiu ala Usama bin Zaid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar sedangkan beliau bersandar kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini kecintaannya Nabi. Alaihi thawbun kitriyun qad tawassaha bihi fa shalla bihim. Ya, Rasulullah pernah keluar sedangkan beliau sambil bersandar ke Usama. Kemudian beliau pada waktu itu memakai baju kitri, ya, yang
ditaruh di pundak beliau, maksudnya itu. Kalau kita lihat dulu makna dari tawassaha di sini, artinya Rasulullah meletakkan pakaiannya di pundaknya. Ya, fasalla bihim, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama para sahabat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai baju kitri, ya. Di sini nggak diterangkan apa yang dimaksud baju kitri itu, nggak diterangkan di sini. Yang penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju dan diselempangkan di kedua pundak beliau. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Abd bin Humaid qala Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis awal ma jalasa ilayya. Muhammad bin Fadl mengatakan, Yahya bin Ma'in datang kepadaku, bermajlis kepadaku, pertama kali yang ditanyakan adalah hadis ini. Hadis tentang Rasulullah memakai baju kitri tadi itu. Fakultu, ketika Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku, maka aku jawab, haddatsana Hamad bin Salama qalau kana min kitabika. Setelah saya katakan haddatsana Hamad bin Salama, ternyata Yahya bin Ma'in berkata kepada Muhammad bin Fadl, lau kana min kitabika, seandainya saja kau sampaikan kepadaku apa yang kamu tulis. Kamu meriwayatkan dari Nabi hadis-hadis yang banyak, tolong riwayatkan kepada aku melalui apa yang kamu tulis. Fakumtu, kata Muhammad bin Fadl, maka aku berdiri. Liukhrija kitabi, aku berdiri mau ngambil kitabku. Tujuannya untuk saya baca, saya diktekan ke Yahya bin Ma'in. Paham maksudnya ya? Akhirnya Muhammad bin Fadl mau berjalan ngambil bukunya. Terus dipegang pakaiannya oleh Yahya bin Ma'in dan mengatakan, amlihi alayya. Sudah, sekarang diktekan ke saya. Sebelum kau mengambil kitabmu, sebelum engkau mengambil bukumu, catatanmu, tolong diktekan ke saya. Maka aku dikte, kata Muhammad bin Fadl, aku dikte dia. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, fa inni akhafu an la alqaka. Tolong diktekan kepadaku karena aku khawatir nanti aku nggak bertemu denganmu lagi. Mumpung sekarang ketemu, tolong diktekan kepadaku. Fa'amlaituhu alaihi, maka aku diktekan hadis ini. Hadis yang tadi itu tentang Rasulullah memakai baju kitri tadi itu yang diselempangkan ke kedua pundak beliau atau ke pundak beliau, didiktekan ke Yahya bin Ma'in. Setelah itu kata Muhammad bin Fadl, baru aku berjalan, aku keluarkan kitabku. Kemudian aku baca kepada Yahya bin Ma'in. Hadis ini menunjukkan bagaimana semangatnya para salaf dalam menuntut ilmu. Yahya bin Ma'in ini luar biasa. Ya, beliau termasuk ahli hadis. Beliau datang ke Muhammad bin Fadl untuk mendapatkan ilmu. Ya, bahkan tidak sekedar ingin mendapatkan ilmu, ingin didikte langsung dan dari buku catatannya. Ini menunjukkan mencatat sudah ada di zaman salaf, gitu loh. Bahkan di zaman Nabi sudah ada sebagian sahabat nulis hadis Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan semangatnya Yahya bin Ma'in. Dan beliau mengatakan, saya khawatir nggak bertemu lagi denganmu. Sebelum kamu ambil kitabmu, diktekan dulu ke saya. Subhanallah. Kan bisa saja kan diambil dulu kitabnya, baru didikte. Ini enggak, sebelum ngambil dikte saya dulu. Saya khawatir nanti nggak ketemu kamu lagi. Ini menunjukkan semangatnya para salaf. Dan menunjukkan para salaf itu mencatat ilmu. Makanya mencatat itu penting ya jamaah. Makanya kalau kita lihat surat Al-Baqarah alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Alkitab. Kitab itu dari kata kataba yaktubu kitaban. Artinya catatan, artinya menulis, mencatat. Maka kita harus mencatat ilmu. Ya, karena ilmu itu seperti binatang buruan. Al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan catatan ini cara mengikat buruan itu. Termasuk orang yang bodoh adalah orang yang berhasil memburu kijang, setelah dapat terus dilepas, nggak diikat, ya lari. Sama dengan orang datang ke kajian, menghadiri majelis ilmu, tapi nggak dicatat, ya lupa, hilang. Makanya jangan pede. Bahkan ayat yang pertama kali turun itu Iqra, bacalah. Qara'a yaqra'u, bacalah.
Yang namanya baca berarti itu ada kaitannya sama tulis-menulis. Itu adalah sentuhan dari Al-Quran, pentingnya catatan, begitu loh maksudnya. Termasuk di surat Al-Baqarah tadi, dzalikal kitabu. Termasuk juga Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami, demi pena dan apa yang ditulis oleh pena itu. Itu semua menunjukkan bahwa pentingnya catatan. Itu semua menunjukkan pentingnya mencatat ilmu agar tidak hilang. Begitu juga yang diterangkan dalam hadis yang kita baca tadi. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang tentang hadis tentang pakaian ini, panjang, mungkin akan kita jadikan 2 pertemuan, ya. Kita tambah 1 hadis lagi mungkin sebelum hadis yang lain, masih banyak. Taib. Kita tambah 1 hadis ikhwatal iman. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisatan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Perhatikan dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memiliki baju baru, ya Rasulullah dulu itu kalau memiliki baju baru atau pakaian baru, maka Rasulullah menyebut dengan namanya, disebut sarung, apa pakaian, apa baju, apa gamis, apa jubah, disebut sama Nabi dalam doanya. Imamatan bisa imamah, surban, au qamisatan, au bisa baju, au ridaan atau selendang. Jadi Rasulullah itu kalau memiliki pakaian yang baru, baik itu selendang maupun baju maupun misalnya sarung. Ya, karena ada sarung dulu juga di sana. Cuma sarungnya dulu itu putus, gak seperti sarung Indonesia yang melingkar begitu. Tapi namanya izar, sarung. Jadi Rasulullah kalau mempunyai pakaian baru, baik itu sarung atau yang lain, maka Rasulullah sebut jenis pakaian itu dalam doanya. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi adalah, kalau pakaiannya baru, Nabi berkata, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, bagimu segala pujian. Segala pujian hanya bagimu ya Allah, sebagaimana engkau memakaikan pakaian ini kepadaku. Disebutkan, kalau surban disebutkan surban, kalau sarung disebutkan sarung, kalau jubah disebutkan jubah. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji hanya bagimu yang telah memberikanku pakaian ini. As'aluka khairahu. Aku meminta kebaikan dari pakaian ini. Disebutkan jenisnya, sarung apa, imamah apa, jubah, disebutkan. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku meminta kepadamu kebaikan pakaian ini ya Allah, dan kebaikan apa yang dibuat atasnya. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan dari kejelekan apa yang dibuat untuknya. Ini menunjukkan satu, Rasulullah SAW berdoa ketika memiliki pakaian yang baru. Itu ya. Rasulullah berdoa ketika memiliki pakaian baru. Dan doanya Nabi diantaranya, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang dibuat atasnya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini dan dari kejelekan apa yang dibuat untuk pakaian ini. Ini juga dalil bahwa pakaian itu ada yang membawa kejelekan, gitu loh. Dengan dalil Rasul mengatakan Allahumma wa a'udzu bika min syarrihi, ya Allah aku berlindung dari jeleknya pakaian ini atau dari kejelekan yang ditimbulkan dari pakaian ini. Jadi ini dalil bahwa pakaian itu bisa membawa kejelekan, keburukan bisa.
Ada pakaian yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Membuka aurat, pemborosan, isbal, ya tasyabbuh bil kufar. Hati-hati. Jadi Rasulullah juga berlindung dari pakaian yang buruk. Tidak hanya berlindung dari binatang berbisa, maling, tidak hanya dari gangguan jin, tidak hanya dari kefakiran, bahkan Rasulullah pun berlindung dari pakaian yang membawa keburukan. Makanya hati-hati, karena ada pakaian itu yang menyeret kita kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya adalah kita memperhatikan diri, dan tadi di awal sudah kita jelaskan itu hal-hal yang harus dihindari ketika berpakaian. Itu ikhwatal iman. Jadi Rasulullah berdoa minta, ya Allah berikan kebaikan dari pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini. Ya, semoga kita bisa mengamalkan itu. Masih banyak hadis-hadis tentang pakaian Rasulullah, warna apa yang disukai Nabi, dan Rasulullah menyuruh kita untuk berpakaian warna apa. Insya Allah besok kita jelaskan ya. Belum selesai masalah pakaian. Insya Allah ada 2 pertemuan masalah baju ini. Taib, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.